Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan kami selalu mengungkapkannya dengan nyanyian kami, dengan tindakan kami. Sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Berkatilah waktu-waktu teduh ini ya Tuhan. Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar mencerahkan hati kami, membuka pikiran kami, menyegarkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Siapa yang bersuka cita hari ini, amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh pujian dan penyembahannya. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu tema pada hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari kitab Mazmur. Carpe diem. Ini dari bahasa Latin yang artinya seize the day, atau kalau bahasa sederhananya adalah menangkan harimu. Nah, kita mau belajar dari kitab Mazmur tentang hal ini Bapak Ibu. Memang di dalam kitab Mazmur tidak disebutkan kata-kata ini. Tetapi ini terambil dari sebuah bahasa Latin yang kira-kira nanti kita bisa belajar di dalam seluruh kitab Mazmur. Oh, sebagian dari kitab Mazmur ini apa yang dimaksud oleh kata ini. Nah, kenapa kitab Mazmur? Ya, seorang yang bernama John Calvin, tokoh kegerakan, dia mengatakan bahwa Mazmur dianggap sebagai anatomi semua bagian jiwa. Kenapa? Karena dia mencerminkan segala macam emosi manusia. Semua perasaan yang ada dalam diri manusia dapat ditemukan dan tercermin dari kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab Mazmur, kita menemukan bahwa kitab ini adalah kitab puisi, kitab kidung, kitab nyanyian digubah. Dan dia adalah kitab yang jujur apa adanya ngomong tentang kehidupan manusia. Kalau kita membaca seluruh kitab Mazmur, kita menemukan adanya kejatuhan manusia di sana, adanya kegalauan Daud, adanya keluh kesah manusia pada umumnya. Salah satu pemazmur Asaf mengatakan, percuma aku mempertahankan hati nuraniku bersih, percuma aku mempertahankan kehidupanku bersih, ternyata orang fasik jauh lebih diberkati dari aku. Terus kemudian ada doa dari Daud ketika dia jatuh dalam dosa di dalam Mazmur 51, dia menjerit kepada Tuhan, ampunilah aku, pulihkan kembali sukacita akan keselamatanku. Dan kemudian juga menggambarkan bagaimana ketika pemazmur atau penulis-penulis ini di dalam keadaan emosi yang sangat tidak stabil, kemudian terungkaplah sebuah nyanyian berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab Mazmur, kita menemukan adanya satu kisah tentang pergumulan manusia dan perjumpaannya dengan Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur, kita menemukan bahwa ketika manusia itu jatuh, kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya dibangkitkan kembali. Itulah sebabnya kitab Mazmur menjadi salah satu mungkin pasal atau buku yang favorit atau yang perlu dibaca oleh semua pelayan mimbar yang ada. Karena sebagian besar dari lagu-lagu tadi yang kita nyanyikan itu juga diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur mengajarkan tentang apa Bapak Ibu Saudara? Mengajarkan kita tentang kesetiaan Tuhan yang kekal di dalam setiap musim kehidupan kita. Saya percaya setiap kita di tempat ini, saudara dan saya punya musim kehidupan. Di dalam kitab ini kita kemudian mengenal, kita diajarkan bagaimana Tuhan yang setia. Dari abad ke abad, Mazmur 73 atau 71 mengatakan ada pelajaran tentang sejarah. Dia bercerita tentang zaman awal penciptaan sampai terakhir kitab itu ditulis. Bahkan kitab ini juga berisi nubuatan akan datangnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia bercerita tentang kesetiaan Tuhan yang kekal di dalam setiap musim kehidupan. Gubahannya itu bahkan bercerita tentang Tuhan yang setia di dalam semua pergumulan manusia. Ini indahnya kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab Mazmur, kita temukan bahwa kitab ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi dia pada masa itu dinyanyikan juga.
dia dinyanyikan secara pribadi, dipakai untuk doa bahkan, dilafalkan dalam bentuk nyanyian. Sehingga kitab ini menguatkan pembacanya. Doa Musa di dalam Mazmur 90 mengatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Ayat yang ke-12, satu ayat yang favorit, dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. Dikatakan di sini bahwa kehidupan manusia 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Dan saya percaya saya melihat ada beberapa Bapak Ibu Saudara di sini yang lebih mungkin dari 70 tahun. Dan sampai hari ini kalau Bapak Ibu bisa bersaksi tentunya akan cerita banyak tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa yang berusia di atas 70 tahun coba bisa mengangkat tangan. Oh, coba bisa ngangkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara bisa melihat kiri kanan, Saudara akan menemukan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, Om Tante, kami memberikan apresiasi untuk Om Tante yang berusia 70, 80 yang sampai hari ini tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, masa hidup kita kalau Mazmur katakan bahkan Musa ini kitab ini di Mazmur 90 Musa yang menulis mengatakan bahwa hari-hari itu begitu cepat berlalu. Jadi bagaimana kita harus memaksimalkan hari yang singkat di dunia ini. Karena 70-80 tahun itu cepat sekali gitu ya. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan 1000 hari 1000 tahun di masa manusia itu seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Seolah-olah gitu. Diumpamakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita mau belajar pada saat ini bagaimana kita harus sungguh-sungguh menghargai hari-hari kita. Seperti tema kita bangkit dan menang, maka kita juga mau belajar bagaimana kita memenangkan hari-hari kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada, amin. Hidup ini menjadi persiapan untuk kekekalan. Oleh karena itu kita perlu berdoa, kita memohon, Tuhan berikan aku hati yang bijaksana. Bagaimana kami harus hidup. Kembali kepada kata tadi, carpe diem. Itu di dalam satu tulisan kuno di tahun 23 sebelum Masehi, seorang penyair terkenal yang bernama Horace dari Itali, dari Roma. Dia di dalam tulisan puisi yang cukup panjang, ada satu kutipan, dikatakan the envious moment is flying now while we are speaking, seize the day. Waktu itu cepat berlalu, bahkan dia menggambarkan waktu itu sebagai satu hal pribadi yang penuh dengan keirian. Dia nggak bisa dinomorduakan sepertinya gitu. Sementara kita berbicara, waktu sedang berlalu. Dan yang perlu dilakukan adalah carpe diem, yaitu seize the day. Atau kalau boleh disederhanakan adalah menangkan hari ini. Maknanya adalah di dalam kata carpe diem ini, janganlah engkau hidup di dalam masa lalu. Janganlah engkau hidup di dalam angan-angan kamu ke depan. Atau ada yang mengatakan if only syndrome. Seandainya kalau aku seperti ini, seandainya. Manusia seringkali terjebak dengan sindrom yang seperti ini. Seandainya, kalau aku melakukan gini seharusnya, begini. Terjebak di masa lalu, oleh karena itu kalau seringkali ada acara reunian ya Bapak Ibu, itu menjadi acara yang favorit karena orang berpikir bahwa kalau kita reuni itu romansa masa lalu dibawa ke hari ini, ketemu masa lalu, bagaimana senangnya berkumpul dengan teman-teman, ketika ketemu ternyata sudah keriput semua Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang dibayangkan tidak seindah itu. Nah, carpe diem ini, hiduplah hari ini, sungguh-sungguh hidupi hari ini. Ada sebuah buku juga menulis The Power Is Now. Hari ini, kita hiduplah untuk hari ini. Dan sungguh-sungguh menangkan hari ini, carpe diem. Nah, bagaimana caranya? Kita sekarang belajar dari kitab Mazmur. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah
Kita perlu memulai hari kita dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat dikatakan demikian, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pemazmur mengatakan demikian. Kemudian di ayat yang ke-90 juga Musa mengatakan di dalam Mazmur, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami. Kenyangkanlah. Jadi sarapannya adalah memulai waktu dengan Tuhan. Oleh karena itu penting Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu yang teduh, kita perlu untuk memulai hari kita dengan Tuhan. Pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Bahkan para imam di masa perjanjian lama mereka mempersembahkan korban bakaran ya, dan kemudian membakar dupa itu setiap pagi untuk memberikan persembahan kepada Allah. Dan kemudian seluruh biduan, seluruh imam atau mereka yang ditugaskan, suku Lewi, mereka harus bersyukur dan bernyanyi kepada Tuhan pada waktu pagi menjelang. Matahari terbit mereka bernyanyi, menaikkan ucapan syukur. Jadi adalah baik ketika kita mempersembahkan korban rohani kita kepada Allah setiap pagi. Mulailah berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasinya setiap pagi. Kita memulai hari kita dengan Tuhan. Bahkan kalau kita boleh membuka mata sedikit, kita membaca ada banyak buku bagaimana para tokoh dunia, mereka orang-orang yang berhasil atau mereka yang masuk ke dalam top leadership di dalam kapasitas dunia. Mereka juga punya waktu-waktu teduh untuk mereka bangun pagi dan mereka mulai merenungkan sesuatu. Apakah mereka Kristen atau bukan? Tidak masalah. Di dalam buku itu mereka mempunyai waktu yang dikhususkan. Mereka bisa membaca, mereka bisa lakukan. Ada satu kuasa, the magic of early rising. Matthew Henry mengatakan demikian, Allah layak menerima yang terbaik dari kita, bukan sekedar sisa hari ketika kita sudah lelah dan lesu. Baru kita kasih sama Tuhan. Di waktu pagi inilah kita paling bebas dari segala gangguan dan urusan dan kesempatan terbaik untuk menyendiri. Mungkin kita belum terbiasa, tetapi adalah baik kalau kita memulainya, kita mulai membiasakan diri. Ada satu buku renungan yang pada saat tanggal 1 Maret itu saya baca dan tiba-tiba temanya itu berkata begini, Begin with God. A.W. Tozer. Dan di dalam satu kalimat dia mengatakan demikian, all things fit into shape and form when you begin with God. Semuanya itu menjadi teratur dan sesuai atau pas ketika Anda itu memulainya dengan Tuhan. Kira-kira seperti gini kalau disederhanakan, when we put God first, everything should fall into its proper place. Kalau kita mendahulukan Allah menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita, maka akhirnya segala sesuatu itu bisa berjalan baik dan teratur mengikutinya. Ini menarik sekali. Mungkin juga ketika banyak hal tidak teratur terjadi di dalam kehidupan saya, adalah mungkin karena saya di awal tidak memulainya dengan Tuhan. Karena kalau kita memulainya dengan Tuhan, kita mempersembahkan dulu, kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan, maka semuanya akan mengikutinya. Everything should fall into its proper place, jatuh ke tempat yang tepat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua itu akan mengikuti tindakan apa pertama yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan yang pertama kali dalam hidup kita adalah kita mengutamakan Tuhan, memulainya dengan Tuhan, maka semuanya, seluruhnya akan mengikuti itu menjadi sebuah batu penjuru atau the cornerstone. Yesus disebut sebagai batu penjuru, artinya adalah ketika batu itu diletakkan maka semua akan mengikuti struktur atau posisi batu tersebut. Yang kedua,
Kita belajar lagi dari kitab Mazmur. Mazmur 25 ayat yang kelima dikatakan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Mazmur 130 ayat yang kelima. Bapak Ibu, pada saat kita melakukan rutinitas harian kita, kalau di sana dikatakan sepanjang hari, itu artinya kita melakukan tugas rutinitas kita. Apakah kita sebagai pegawai kantoran, apakah kita sebagai pelajar, mahasiswa, atau sebagai ibu rumah tangga. Kita punya waktu seharian. Adalah baik ketika kita punya satu sikap mental untuk terus menantikan Tuhan dengan cara apa? Mengarahkan hati dan pikiran kita senantiasa kepada Tuhan. Tentunya kita berpikir, kalau gitu hal praktis apa yang bisa aku lakukan? Oke, hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Waktu kita seharian, ya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, Mazmur 71 ayat ke-8 itu mengatakan, ada lagunya juga. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Yang pertama perlu kita lakukan adalah biasakan kita mengucap syukur di dalam keseharian kita. Biasakan kita menaruh puji-pujian di dalam bibir kita. Kita bisa melakukan, saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara mungkin kalau di kantor bisa memutar lagu-lagu rohani, punya rekaman puji-pujian, memutar lagu pujian penyembahan. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Menaikkan puji-pujian. Mungkin kita tidak menyanyikannya setiap hari, tetapi yang dimaksud ayat ini adalah ketika mulut kita penuh dengan puji-pujian, maka kalau itu sudah penuh, tidak ada lagi kata-kata yang lain yang bisa masuk atau tertampung di dalam lidah bibir kita selain dari puji-pujian dan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Amin. Penuhi bibir kita. Bahkan pemazmur juga di dalam Mazmur 37 kalau tidak salah mengatakan bahwa jagalah lidahmu dari yang jahat kalau engkau menginginkan kehidupan yang baik. Itu juga ada nyanyinya, ada pujiannya, ada nyanyiannya. Menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita akan menuntun kita kepada berkat Tuhan yang kita terima sepanjang hari itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuasa ucapan syukur mendatangkan atmosfer ilahi dalam rutinitas kita. Tetapi sebaliknya omelan dan segala perkataan negatif membuat hari kita buruk semuanya. Saudara pernah punya teman yang selalu ngomel? Pernah punya? Saya pernah punya. Satu kali pada saat kami kuliah gitu ya. Seringkali kalau selesai kuliah pergantian jam-jam gitu kita selalu duduk ngobrol gitu ya. Ngobrol apa aja. Nah si teman ini yang suka ngomel itu kebetulan gak ada di situ. Kemudian saat kita berbincang-bincang, kita ngobrol, tiba-tiba si teman itu datang dari jauh. Dari tempat parkiran, dia parkir motornya, dia berjalan menuju ke arah kita, teman-teman yang dia kenal, dia mau gabung, mau nongkrong bersama dengan kita. Tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, teman di sebelah kanan berkata, kayaknya aku harus pergi ke sana. Aku ada satu yang lupa, aku mau ngurus. Yang satu lagi teman, aku lupa mau fotokopi. Jadi tiba-tiba di dalam kelompok itu yang teman-teman tadi ada 7-8 orang duduk bersama. Satu persatu meninggalkan tempat dengan alasan yang macam-macam. Karena apa? Menghindari seorang teman yang datang menghadap. Karena begitu dia datang, yang di awal, perkataan awalnya selalu, waduh gitu ya. Langsung cerita, dia mulai ngomel. Selalu seperti itu. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar seseorang yang ngomel terus. Yang selalu ada perkataan negatif itu membuat hari kita tiba-tiba jadi buruk semuanya. Tiba-tiba kita jadi lelah. Setelah sekian waktu saya tanya sama teman-teman, kenapa sih kalian tuh kalau ngelihat si A ini datang kok pada kabur semua gitu. Waduh gitu ya, dalam bahasa Jawa tentunya saya terjemahkan. Aduh kalau sudah ketemu dia, baru lihat dia belum ngomong sudah capek semua katanya gitu. Wis kesel kabeh, sudah capek semua. Jadi Bapak Ibu Saudara,
mulut kita, waktu kita penuhi dengan puji-pujian, maka itu sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk senantiasa kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ada atmosfer ilahi, ada kesegaran. Kalau di dalam satu kantor kita akan biasakan kata-kata itu ucapan syukur, bahkan kata-kata itu kita pelihara, maka itu akan terbangun di dalam suasana sekitar itu. Tetapi sebaliknya kalau kita mengubah perkataan kita ngomel, kita nggak karuan, ngomong kritik sana, kritik sini, dan kemudian perkataan negatif, tiba-tiba atmosfernya juga berubah. Amin. Mau nggak punya teman seperti tadi? Saya percaya kita nggak mau. Saya juga bersyukur nggak punya teman lagi seperti itu. Kalaupun ada, perlu diingatkan kembali. Coba ganti perkataanmu. Yang kedua dari pelajaran yang kita bisa ambil tadi, percaya Bapak Ibu Saudara Tuhan yang pegang kendali. Ada satu ayat juga yang terkenal sekali, kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat 23 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan jalannya orang-orang benar itu diterangi oleh Tuhan. Jadi jalannya itu jadi terang. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita akan was-was karena kita nggak tahu apa yang ada di depannya. Di depan jalan itu, apa bahaya, apa yang akan kita hadapi. Tetapi jalan orang benar itu diterangi oleh Tuhan dalam bahasa terjemahan yang lain. Tuhan menetapkan, Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah kita pada hari itu, maka saya percaya bahwa tidak ada satupun yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Amin. Pada saat Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, maka hari itu kita akan berada di dalam tuntunan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sengaja mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu. Kalau ketika MDC ini pada awal-awalnya seringkali kami mendengar atau kami diajarkan tentang kata divine appointment. Bahwa setiap perjumpaan engkau dengan orang lain, jangan-jangan that's a divine appointment. Itu jangan-jangan penentuan Tuhan. Tuhan yang sengaja mempertemukan dengan orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kebenaran ini, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita sepanjang hari itu. Setiap kali kita berjumpa dengan orang yang mungkin menurut kita bencana, menjengkelkan, bikin marah kayaknya. Jangan-jangan Tuhan sengaja mempertemukan kita dengan orang tersebut. Kenapa? Karena Tuhan mungkin sedang melatih kita supaya kita punya belas kasihan, punya kesabaran. Tuhan ingin membentuk karakter kita. Tuhan sengaja mempertemukannya. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara diminta untuk bersaksi tentang ini, Saudara mungkin pasti banyak cerita tentang ini. Bahwa tidak ada yang kebetulan, bahkan Saudara bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya remeh. Tetapi di kemudian hari orang-orang tersebut menjadi orang yang begitu penting di dalam kehidupan Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perlu percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Amin. Amin, Tuhan yang pegang kendali. Saya mau cerita sedikit. Satu kali, mungkin peristiwanya sekitar 12-14 tahun yang lalu, kami, saya dan istri pada satu hari Minggu bersiap-siap akan pergi ke gereja sore. Tetapi sebelumnya, hari sebelumnya kalau tidak salah kami melihat sebuah iklan di koran. Iklannya adalah ada rumah dijual, sepertinya gitu. Kami waktu itu membutuhkan rumah kontrakan. Terus kemudian nggak tahu kenapa kok, kita lihat aja ya. Meskipun kita nggak mau beli rumah, tapi kita mau kontrakan aja. Kemudian hari Minggu, jadi itu Minggu sore, menjelang sore karena sorenya ada ibadah di sini waktu itu. Kami bertemu dengan orang tersebut dan ternyata dia adalah pasangan yang baru menikah 3 tahun. Dari cerita singkatnya dia sangat sukses luar biasa. Dia ditempatkan di satu posisi yang sangat baik di perusahaannya dan kemudian dia diberikan rumah yang jauh lebih besar sehingga rumah itu mau dijual. Singkat cerita seperti itu. Tapi akhirnya ngobrol, rumahnya tidak dikontrakkan, hanya dijual. Ya kami tidak jadi kan. Tetapi ternyata ada satu dorongan di sini yang sepertinya Roh Kudus mengatakan untuk tetap berhubungan dengan dia, tetap berelasi dengan dia. Kami akhirnya bertukar PIN BB pada saat itu. Masih pakai BlackBerry. Kemudian hubungan berlanjut dan sampai satu kali dia berkata, Pak saya pengen mampir ke gereja.
MDC. Karena waktu itu saya memperkenalkan diri sempat sebagai pendeta dan dia, oke, kapan-kapan saya mau datang. Gitu. Kemudian dia datang ibadah ke sini berapa kali dan dia, wah, diberkati katanya gitu. Karena dia bukan dari background Kristen yang karismatik gitu ya. Kemudian dia diberkati dengan firman, dengan pujian dan sebagainya. Suami istri ini yang baru menikah. Tapi hubungan kami berlanjut. Sering beberapa kali kirim message di BB. Satu kali dia telepon, dia BB saya dan berkata, Pak tolong doakan saya besok mau cek darah gitu ya ke laboratorium. Karena saya berapa hari ini kok kayaknya sering kali mudah lelah, down. Oke, saya doakan, kami doa sebentar. Kemudian kira-kira lusa. Setelah itu dia mengabari, dia memberikan sebuah kabar, dia berkata bahwa Pak, saya terkena HIV. Pada saat saya dengar itu, saya kaget sekali. Terus kemudian saya tanya lebih lanjut, apa yang terjadi sampai kamu terjangkit HIV? Singkat cerita dia bercerita bahwa dia tidak melakukan hubungan di luar nikah dan sebagainya. Dia hanya pada saat itu membuat tato Bapak Ibu Saudara. Tato di Bali dengan 3 orang temannya, mereka bertiga. Kemudian mungkin gara-gara jarum tersebut dia terjangkit HIV. Kemudian kami melayani sempat berapa kali kemari dan kami mendoakan, menguatkan dia. Saya mempertemukan dengan beberapa teman yang khusus pelayanan tentang HIV dan AIDS. Akhirnya terjadi, anak ini kemudian tiba-tiba mengalami perubahan dan dia mengalami pertumbuhan rohani. Dia mengalami Tuhan tuh mengasihi dia. Waktu bercerita tentang kasih Tuhan kepada dia mengalami pertobatan Bapak Saudara. Dan dia bilang gini, saya mau didoakan Pak untuk terima Roh Kudus. Waktu kami berdoa, dia menerima baptisan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Malam dia berbahasa roh, istrinya sampai kaget karena mereka bukan background dari Kristen. Kalau nggak salah mereka Katolik. Istrinya kaget, sempat ketakutan menghubungi saya. Oh enggak apa-apa, itu dia sedang berdialog dengan Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sempat membaik dan kemudian tiba-tiba kondisinya drop. Dan kemudian dia masuk ke ICU dan dalam beberapa hari kemudian dia meninggal. Kemudian istrinya menemukan sebuah catatan. Satu catatan kecil, tulisan tangannya, dia intinya begini. Dia berkata dia bersyukur dia dipertemukan dengan saya dan seorang teman yang saya perkenalkan. Karena dia bisa kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya mendengar kisah dari istrinya itu, hati saya hancur. Karena kalau hari itu saya nggak taat sama Roh Kudus, nggak tahu orang ini kenal Tuhannya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah pasti ada banyak cerita tentang ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan versi yang berbeda. Sehingga apa? Pada saat kita hari-hari kita, kalau Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu, mari kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Amin. Kutipan terakhir saya katakan, saya terjemahkan aja, kebiasaan bersekutu setiap hari dengan Allah adalah sumber kekuatan bagi seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, yang seringkali dilupakan, kadangkala seringkali kita langsung tidur Bapak Ibu Saudara. Hal ketiga yang terpenting adalah menutup hari dengan Tuhan. Mazmur 4 ayat ke-9 mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Seorang penulis Matthew Henry mengatakan bahwa kita dapat mengakhiri hari-hari kita dengan puas kalau kita punya Tuhan sebagai Allah dan Bapa kita. Pada saat kita bersyukur, kita menutup hari kita dengan Tuhan. Saudara akan menemukan ayat ini yang mungkin dulu kita tidak mengerti, itu bisa memberikan pencerahan kepada kita. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikan berkat, Tuhan melakukan sebuah pekerjaan rohani yang kita tidak pernah tahu, yaitu pada waktu tidur. Seringkali dalam konseling pranikah ditanya, Hawa kapan diciptakan oleh Tuhan? Ketika Adam tertidur. Adam memperoleh yang terbaik ketika dia dibuat tidur oleh Tuhan. Dia mendapatkan Hawa. Dibuat tidur, kalau katanya Dr. Paulus, kenapa kalau dia bangun, dia tahu cara menciptakan Hawa. Nanti akan ada banyak Hawa-Hawa yang lain.
Jadi buat tidur. Nggak boleh ngerti caranya Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu suka bekerja pada saat kita di dalam kondisi yang rest. Dalam kondisi kita menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, bukan kepada kehidupan kita. Pada saat kita tidur, rileks, kita percaya Tuhan yang pegang kendali, bukan kita. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua hari-hari yang kita lewati hari itu harinya baik. Banyak juga kita lewati hari-hari yang buruk. Tetapi mari pada saat itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita tidur. Tuhan terima kasih. Engkau melakukan hal begini tapi aku tahu bahwa Engkau yang pegang kendali. Sekarang aku mau tidur Tuhan, berkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi bahwa Allah itu bekerja di dalam kerahasiaan saat kita tidak memiliki kendali atasnya. Mengambil sedikit dari perjanjian baru, Markus 4 ayat yang ke-27 dikatakan seperti benih yang tumbuh. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Dan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ada sebuah kerahasiaan yang Tuhan memang sengaja lakukan karena Tuhan suka sekali bekerja di dalam kerahasiaan. Amin. Makanya kita nggak pernah bisa menebak apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kitab Mazmur itu dipenuhi dengan begitu banyak kejutan. Ketika para umat atau mereka orang-orang di dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba mereka menjumpai Tuhan di sana. Kehidupan mereka dipulihkan, mereka kemudian kembali naik. Ritmenya selalu seperti itu kitab Mazmur. Nah Allah itu suka berjalan, bekerja di dalam kerahasiaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan. Pastikan hari itu kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Karena Engkau Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Menjelang tidur Bapak Ibu Saudara, renungkan kembali belas kasihan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari. Bersyukur untuk semua hal yang kita sudah lewati dan terbuka di hadapan Roh Kudus. Ini yang seringkali saya lakukan juga Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada dosa, ada hati nurani yang tercemar hari ini. Karena kita bertemu dengan banyak orang Bapak Ibu. Kita bisa saja tercemar. Kita bisa tercemar dengan perkataan yang negatif. Kita bisa tercemar dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kita bisa tercemar dengan segala ketidakjujuran dan sebagainya. Tetapi menjelang tidur kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan aku kembali. Bersihkan hati nurani. Kenapa Bapak Ibu Saudara kalau kita biarkan dosa itu menginap bareng sama kita dibawa tidur gitu ya, maksudnya dosa kita. Hati nurani kita tuh akan menjadi tumpul dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita belajar terbuka kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku lemah, ada banyak mungkin kesalahan, keteledoran, kecerobohan yang aku lakukan. Aku mohon kemurahan-Mu Tuhan, ampuni aku. Kemurahan Tuhan turun pada saat kita tidur. Dan Bapak Ibu Saudara, percayalah, saudara akan bangun dengan perasaan, dengan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja pada saat kita tidur. Bahkan permasalahan yang sulit yang kita mungkin tidak bisa selesaikan, kita bawa dalam doa. Dan kita serahkan sama Tuhan waktu kita tidur. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba permasalahan yang rumit itu terjadi mujizat. Yang bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dua sikap mental yang terbaik menurut saya adalah sebelum kita mengakhiri hari adalah apa yang bisa kupelajari dan apa yang bisa kusyukuri. Oleh karena itu kita tidak akan pernah bisa berhenti dalam kehidupan kita. Karena kita akan menjadi orang yang terus belajar. Dan apa yang kita pelajari kemudian kita belajar mengucap syukur atasnya. Teman-teman bisa tim praise and worship. Jadi kan ini sebagai dua sikap mental yang kita renungkan di jelang malam. Waktu istirahat kita. Saya mau mengakhirinya dengan ini. It is finished. Saudara pernah pasti sangat akrab dengan kata ini. Siapa yang berkata ini? Dia juru selamat kita. It is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Kemenangan kita tadi bukan berasal dari kekuatan kita. Kemenangan kita berasal dari kemenangan Kristus. Pada saat dia mengatakan sudah selesai. It is finished di atas kayu salib. Itu artinya apa? Sudah selesai semua. Kalau kita menyelesaikan hari kita dengan baik, karena sudah ada pribadi yang menyelesaikan lebih dahulu semua. It is finished. Kristus secara sempurna sudah menyelesaikannya bagi kita.
Mari kita meredakan hati di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran yang sederhana ini terus menyegarkan kita kembali. Sudah selesai, supaya setiap kita bisa mengalami kerajaan Allah, yaitu kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jika kita membiasakan diri berjalan bersama dengan Tuhan. Carpe diem. Taklukkan harimu, menangkan harimu bersama dengan Tuhan.